Selamat datang di podcast seminggu, episode yang bisa dibilang apa ya? Menarik. Bukan. Gurih. Bukan. Ada orang nahan anyang-anyangan. Bukan. Kayak nostalgia. Oh iya benar nostalgia gua. Lo ya. Iya. Tapi gue juga banyak lihat muka mereka tahun-tahun lama itu zaman-zaman lo sibuk di sana, gue sering lihat muka-muka ini nih. Jadi agak kangen juga sebenarnya. Iya iya, kita kedatangan produser-produser gue di Brizik ya. Yoi. Ada Abe, ada Wanda dan ada Made. Keren. Keren. Oke, Wanda, apa kabar? Sehat bang. Ya, oke. Makasih bisa keluar dulu. Kita mau ngobrol apa? Sempit. Lo coba ketemu dokter tulang lu. Emang kenapa tuh? Emang kenapa tulang dia? Kayak gak proporsional deh. Apa karena rompi ya? Karena rompi kali ya. Proporsional ya bang. Lagi lu orang nih pakaiannya keren kan? Lu Iya. apa sih nih? Ini 2026 kan 2026 karena begini 2026 itu Pak. Jadul. Lu kerja begini man? Emang begini bang. Dari dulu kan begini gua. Jadul-jadul. Baju-baju bekas yang dibuang-buang aku ambil. Pakai mulut ya kalau baju. Goblok nih. Ya jadi kalau yang belum tahu ini gue pernah punya podcast Brizik Ya. namanya, bercanda isinya musik sama Randika Jamil di Noise ya. Dan dulu mereka-mereka ini produsernya. Ya. Dari mulai Abe, Pertama kali Abe ya. terus ke Made, terus ke Wanda. Terakhir ke ini. Sebenarnya Nuri. ada beberapa lagi lah ya. Ada Ica ya. Ica, Ajeng. Ajeng. Iya. Ica siapa? Lu gak ketemu. Lu gak ketemu. Ada terakhir itu Ya. Oke. Ajeng terus Ica ya. Cuman emang yang paling lama nih mereka bertiga inilah gitu. Dan sekarang nih tiga-tiganya tuh udah punya kesibukan masing-masing. Masing-masing udah mencar. Gue pengen tahu sebenarnya lagi sibuk apa sih gitu. Iya. Cuman gue males WhatsApp gitu. Lo kumpulin jadinya gitu ya. Buat ngobrol langsung. Iya. Tapi apa kabar, semua sehat? Sehat bang. Terima kasih loh. Alhamdulillah. Tapi ini Ya. malam banget ya. Pada mengerja sih ya. Apa? Pican Iya. itu ngantuk kayaknya. Enggak, gue gak ngantuk. Coba Segar gue. Udah tadi melek masa. Tapi yang paling nggak bisa sebenarnya adalah Wanda. Bener. Kenapa dia? Kenapa bang? Iya nggak bisa. Jam 7-an. Oh iya, Nggak bisa iya, bang. Jam 7 bang. Iya karena harus ada absen bang. Absen gua. Oh iya. Jam berapa sampai Pakai jam berapa? foto, absennya pakai foto. Kayak masuk tim, kayak masuk tempat. Pakai sidik jari. Oh pakai Lalu potong aja ini jempol lo. Lo tempelin di situ. Lo titip temen. Iya. Pakai timer jadi jarinya turun. Tang, gitu baru naik lagi gitu dah. Masuknya jam berapa? Masuknya bebas masuknya. Cuma harus 8 jam di kantor. Ya lu masuk jam 1 pagi aja. Jam 8 pagi udah pulang. Jam 9 Lo kita bisa syuting dari sore. Iya. Enggak kan harus misalnya paling ini tuh jam 12 siang absen terakhir dah kalau itu buat masuk. Ya dah ya. Gitu. Nanti baru dihitung 8 jam berapa. Ya, Jam 10 berarti jam 10. Iya, maksud gua lo datangnya Tadi datangnya iya, jam 4 pagi gitu Iya. loh. Kan boleh kan. Pagian banget Paling telat kan itu. jam 12 ya, We. Iya. Kalau 1 pagi boleh dong. Lo datang. Iya boleh, cuma ngapain bang? Ya kerja. Jam 1. Emang kenapa? Iya. Lo kan gak perlu rapi-rapi pakai rompi gitu kok jam 1 pagi ngapain? Lo telanjang aja, telanjang. Bukil di kantor. Tapi mereka ini udah punya kesibukan yang beda-beda ya. Abe sekarang lagi fokus sama musik. Wah, musisi, Abe jadi musisi. Ya Be ya. Iya. Ya baru ngeluarin album nanti kita Iya, nanti kita ngobrol. ngobrol-ngobrol ya. Terus Wanda sekarang di Close the Door ya. Iya bang. Iya. Close the Door. Jadi apa? Barbel. Gajian treadmill. Kreatif, tim kreatif. Keren banget. Apa sih karya-karya lo? Gue pengen tahu. Apa kreatif yang lo telurkan? Merajut kain. Dan orang Iya. Close the Door ngeliat lo. Enggak ya bikin program. Langsung begitu bang. Langsung takut. Ya apa programnya? Ya, yang lo ada, pegang apa? Bang Frimawan, gue pegang. Apa namanya nama programnya? Logika Frimawan. Oke. Oh, itu lo yang megang tuh? Iya kreatif. Nggak ada lah yang lain selain lu. Ada. Cuma kreatif doang, bantuin kreatifnya gitu. Ada. Itu jadi sekarang megang itu. Iya megang itu sekarang. Oke. Gitu. Made ini sekarang sebenarnya lu di manajemennya Perunggu atau gimana sih, Dek? Sebenarnya bukan manajemennya Perunggu sih, tapi lebih ke under manajernya Perunggu. Oh, lo ngebantuin Iksal. manajernya Perunggu Iya. dan manajer Perunggu yang juga manajer Panturas. Ya, Dua itu doang ya? ya.
saat ini sih. Oh iya, Ebitri bukan? Lama tuh. Ebitri enggak ya? Enggak. Oh enggak, keren dia. Iya iya. Krisdayanti. Nolak sendiri enggak nolak doang. Nola siapa? Nolak Ebitri. Elah rompi doang lo, coklat. Nolak enggak tahu. Ebitri sama rompi lu. Tuan rompi lu. Nola siapa? Gitu kayak belagu banget. Enggak kan nggak tahu. Dia kan Ebi semua ada 3. Pempek emang. Ebi 1, Ebi 2, Ebi 3. Kita mulai dari Abe deh. Abe ini baru ngeluarin album. Judulnya Senjaku adalah surgamu. Surga tanpa kaki ibu ya. Itu albumnya gila itu untuk ibu Be. Be, lo baru ngeluarin album kan Be? Iya. Judul album apa Be? Album gue judulnya Okairi. Apa tuh Be artinya? Okairi itu dari bahasa Jepang. Oh. Artinya welcome home. Jadi kalau di... Wanda tahu nih bahasa Jepang nih. Tahu gua. Nah, Coba. Bahasa Jepang naik motor. Iya, ya. Naik Apa motor lo? ditilang. Ada tilang. Suruh ditilang. Enggak bahasa Jepang. Naiknya dulu. Bahasa Jepang naik motor coba apa? Neki moto. Salah. Suzuki Kunaiki. Orang tebak-tebakan jadul. Gak tahu tebak-tebakan jadul. Katro lu. Okairi. Okairi. Jadi itu dari bahasa Jepang kalau... Kaget dia. Oh, Ini karyanya bagus loh bang. Emang lu dengerin? Denger. Apa lagunya Abe yang terkenal? Oke, Iri nama itu nama aja. Ada aku kadang-kadang. Lani, dia kan Laninya Indonesia. Dia kan gua Nanti saya nonton. petik. Lagunya apa? apa? Ada apa? Apa? Ya? Apa? Istriku. Ada kan ya? Oh, dari masa depan ya? Oh, bukan itu mah konten ya. Oh, Kairi ada yang Istriku konten Kairi. Be. Kan sama kan komennya Be. Kalau nggak tahu diem. Iya benar. Bilangin nggak tahu. Lanjut. Welcome home. Kenapa welcome home? Itu tuh sebenarnya diambil dari... kalau situasi sehari-hari itu kalau lu pulang ke rumah, orang yang akan pulang ke rumah tuh akan ngomong tadaima gitu. Nah, yang di dalam rumah akan ngomong Okairi gitu. Oh, Jadi- selamat datang, selamat datang kembali di rumah. Benar. Jadi itu sebenarnya albumnya itu album romantik gitu. Gue minjem konsep ini, orang tuh kalau udah ketemu apa ya kayak yang dia sayang tuh kan suka bilang kayak ini rumah gue gitu kan. Oh. Tapi kayaknya yang paling romantis justru malah bukan momen ketika lo bisa pulang ke rumah, tapi di dalam rumah ada yang nyambut lo Okairi gitu. Oh. Jadi albumnya ngomongin soal gimana lo harus bisa jadi orang yang selalu ngomong Okairi ke orang yang lo sayang. Waalaikumsalam kan bisa. Bisa. Iya. Untuk seorang non muslim bagus juga sih. Bagus. Mas ini bagus ya. Gak sia-sia ada acara ini. Ramadan. Iya. Bener. Telinga kena beduk terus tuh gak sia-sia deh. Iya. Jadi memang intinya sebenarnya adalah yang menyambut itu di rumah. Iya. Nah kalau kayak Wanda yang tinggal di rumah kucing tuh gimana? yang jaring-jaring semua, kalau jendela jaring-jaring gitu. Kairi. Rumah kucing. Kagak bang. Di rumah biasa. Oh, gua tinggal. biasa. Rumah biasa. Oh gue pikir di rumah kucing. Iya. Enggak, Iya, rumah ya. biasa. Tapi- tetangganya kucing. Halo Pak Kucing. Lagi sana Pak Kucing. Kopi Pak Kucing. Cocok banget tegur kucing lo sudah. Cocok lo. Abe di sini tuh pakai nama Nama tengah gue. nama apa ya? Bukan nama, Nama panggung lah ya. Nama artisnya Iya. itu Aska ya. Betul. Pakai D ya, D. Betul. Atska. Jadi kalau orang nyari di mana-mana pun gitu di platform itu Atska. Betul. Oh, AB nggak ada berarti. Nggak ada. Oh. Itu pertemanan aja. Oh. Sebenarnya Jadi gua harusnya di sini memperkenalkan lo Atska dong. Iya. boleh. Lah kok boleh? Lo maunya gimana? Sebenarnya Atska itu dipilih buat artis name aja sih. Benar kata lu. Iya, Jadi kayak artis name. kayak kalau apa namanya? Once gitu ya. Kayak Iya, once benar gitu. dicari. Cuman kan kalau misalkan kita temenan mah ngobrolnya. Enggak, di sini di podcast ini kita ngomongin Atska. Iya boleh. Ya biar orang pada tahu.
Tapi agak gak nyaman ya. Iya, Aneh sih ya kayak baru kenal. Jadi Enggak kayak gini, kayak mungkin Tuan 13. Kan biasanya orang kalau ngobrol Upi. betul. Bener, iya. India. ya udah kita panggil India Upi panggil aja. Hin. Hin. Upi Atska. Dia Atska gak usah ikut ke dia. Oh nggak ikut ya. Lu bisa nyender gak sih? Itu Gue takut tenggelam bang. Tadi gender tuh. Ya pakai ini, pakai bantal. takut tenggelam. Pakai bantal. Lu pakai pelampung deh. Kasihan si Made tadi mau ngeliat Abe ada lu di tengahnya. Kayak gini gue nyender ya. Nah. Jadi kalau nanti istilahnya manggung mah Atska. Iya. Sebenarnya ini sih per tahun ini kan gue lumayan fokus ngerilis banyak karya sendiri setelah nggak ngantor dan segala macam. Jadi kayaknya Tapi musik kan? Iya. musik dan konten sebenarnya. Oh lo konten juga, Be? Iya. Oh itu maksudnya akan bagian dari ini. Gue pikir kayak iseng gitu. Iya kalau jalannya ke situ mah. Tapi maksudnya mau bilang kalau sebenarnya ya udah dibedain aja sekalian aja deh, kayak gue punya satu nama yang ini tuh menaungi karya-karya gue. Oh. Gitu. Jadi dipilihlah si middle name itu Atska itu. Gitu. Atska. Itu dari pemikiran lu sendiri atau ada konsultasi sama orang, ada Belo Konsultan kayaknya. Konsultan musik. Sebenarnya BM-nya sih pengen punya satu kata, bukan dua gitu, bukan satu kata. Terus gue agak ngerasa kayak middle name gue tuh gue sebenarnya suka sama middle name Sama gue. Atska itu. Cuman dia nggak pernah punya fungsi di hidup gue gitu loh. Kayak gue waktu kecil dipanggilnya nama belakang gue. Nama depan gue dipanggil tuh Bayu yang belakang lu siapa? Nah, iya. Bayu. Kok gak ada? Kayak nama depan tuh. Firman, Hendro. bukan Firman. Bapak gua itu. Bapak gua. emang nama Firman bapak lo doang? Kenapa itu sih? bapak Gue itu kayak selalu bapak lo doang nama Firman di dunia kali. 3 doang, cuma 3. Jualan koi juga ada almarhum pas itu. Udah mati semua kan ya? Ya, bener, Udah mati. Firman. Kok lu tahu-tahuan? Ada dulu zaman gue kecil, Bang. Lu beli bapak Firman? Iya. Kan emang aneh. Ada di Purwokerto. Dia tuh cakep-cakep juga gila. Iya, sangat. Terus. Terus ya udah nama depan gue ingatnya itu adalah nama administratif lah, kayak lo dipanggil di rumah sakit, tapi itu kan ada fungsinya gitu. Nah yang Iya. pernah nih gak ada fungsinya nih, ya udah deh gue fungsiin sebagai ini payungnya karya-karya gue aja. Iya. Gitu. Tapi bermusik kan bukan baru ini, Be. Dulu kan ada Somewhere. Bener ngeband. Udah nggak jalan. Ada cuman kan kalau ngeband lo harus sejalan dulu semuanya. Kita mau jalan yuk, baru deh. Oh harus kesepakatan gitu Iya. ya. Iya maksudnya si yang kemarin ngobrol sama Abe juga bahwa ya Abe pengen udah nih gue aja biar lebih cepat lebih apa yang sesuai kemauan lo banget gitu ya Be ya. Bener, karena pengennya tuh ada banget, takut kalau ketahan-tahan kayak nungguin orang apa segala macam jadi nggak jadi apa-apa ntar. Udah berangkat aja sendiri gitu. Iya. Si album ini berarti udah rilis Be? Udah rilis bulan April. Bulan April, nama albumnya tadi si Okairi itu. Okairi ada 10 lagu. 10 lagu. Dan ini ciptaan lu semua berarti? Benar. Oh iya. Benar. Jadi 2026 rilisnya 2025 setahun full gue pakai buat produksi album ini, nulis baru dan segala macam gitu. Hah gimana 2026? 2002 kan rilisnya. Rilis 2025 full itu gue pakai buat nulis album ini. Oh sepanjang 2025 itu? Oh apa makan tetap Jumatan masih kan, Be? Ada. Ya kan nulis lagu ada intro. Nah itu gue makan itu. Ya makan lah Chan. Apa yang paling susah kok sampai setahun itu apa Be? Proses apanya yang paling lama memakan waktu? Sebenarnya kan juga waktu itu nggak fokus. Masih bikin kerja. itu, masih kerja kan. Jadi ya udah. Dan bikinnya pelan-pelan juga aja. Produsernya namanya Rama yang bantuin itu tuh. Mantan podcast seminggu. Bocah Anak Anak Sentel kan sama Rama juga kan. Oh iya Rama. benar. Oh sama orangnya. Sama orangnya. Ya studio juga di rekam kamar. Oh di situ. Setahunan bolak-balik ngobrol. Tapi gue ini sih happy sama pace-nya, nggak terlalu cepat, nggak terlalu diburu-buru, sambil ngobrol sambil ya gitu-gitulah. Jadi nikmat banget ya perjalanannya lo. Jadi so far happy nggak dengan keputusan yang lo ambil sekarang nih kayak udah gue mau fokus musik sejauh ini? Sejauh ini sih happy banget ya, bahkan album itu tuh gue suka banget gitu. Kayak gue gak tahu orang-orang bakal dengerinnya kayak gimana, cuman guenya udah suka banget. Tapi itu yang paling penting itu. Tapi tadi katanya Abe gara-gara nulis itu jadi sholat. Made nih cerita-ceritain dia gitu-gitu deh. Kalau ini gue tanya. Tadi soalnya
udah lama gak ketemu kan. Terus kayak, dek gue udah sholat nih gitu. Alhamdulillah kata gue. Berarti kan yang nonton taunya gue dulu Iya, kan. Ya nggak apa-apa, Be. Makan proses hidup, Be. Gitu. Bagus lah. Alhamdulillah lu abis umroh juga kan langsung ini ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, itu berarti happy nih ya, Pak. Iya, happy. Nanti kita kulik lagi soal lagu-lagunya ya. Sekarang kita ke Made dulu. Wade dulu ya. Iya. Jadi sebenarnya sekarang nih apa posisi kerja lu apa, Dek? Gue jadi sebenarnya si manajernya Panturas dan Perunggu ini namanya Iksal. Iksal. Dia punya sub lagi lah bidang kerjanya dia. Event gitu ya? Event gitu. Tapi sebenarnya lebih ke agensi gitu. Terus habis itu agensi ini berjalan. Jadi gue sebenarnya di hire awalnya itu sebagai PM, project manager Oh. gitu. Karena sebelumnya PM. Hey, kalau gue pimen. Seneng banget ya. PM. Beli obat oke. lagi, beli obat gue, obat pilek. Terus. ya udah akhirnya tapi kan emang Perunggunya sendiri juga lagi naik juga kan. Iya, Jadi banyak iya. acara-acara dari dia sendiri lah gitu. Akhirnya ya udah yang garap sekalian si agensinya ini namanya People of Dread Project. Abis bikin live di show di Show, Bali United, iya. terus bikin yang acara Ramadan langsung tur dalam dinamika. Itu acara yang gede banget ya menurut gue ya, segala macamnya. Dan yang salah satu yang bantu kerjainnya adalah Made. Nah, lu kan sempat abis waktu itu kerja tuh sempat nyanyi, Iya, sempat ikut audisi UFC vokal Indonesia. X Factor. Maksudnya UFC vokal. Gegana ya, audisi Gegana. Maksudnya mau masuk tim Gegana. Gak boleh Mbak kalau dapat pirang. Iya kan? Gue pikir setelah itu, wah udah nih dia kayaknya mau fokus nyanyi. Dan gitu. sempat ngeluarin single juga, we. Ya, Oh iya? Iya, 2 lagu bang. 2 lagu. Enggak single dong kalau gitu. Single. Donggel. I'm sorry goodbye ya kalau nggak salah lagunya tuh ya. Bukan dong. Lama. Sorry Jack. Ada sorry Jack dia. Single sorry Jack. Apa deh Apanya? lagunya? Singlenya. Ada namanya Begitu Saja sama Judulnya kali namanya. Oh iya judulnya Begitu Saja sama Black Top and Jeans. Nah itu yang tadi kan pakai nama Aska. Lu pakai nama siapa? Nama gua Servira. Ya beda lagi kan belum ada. Kan gua orang Nama tengah juga. Nama tengah jatuhnya. Nama depannya Bang apa? Made. Apa? Mi. Nama depan Mi, Made. Belakang. Nama gue kan fullnya Nimade Servira Karina. Oh. Jadi nama depan gue Ni. Gak sih? Ini Made berarti nama depan Iya, tuh. Made. Iya. Nimade Servira. Lu pakai nama Servira. Servira. Oh iya. Soalnya karena waktu di X Factor-nya juga kenalnya sebagai Made Servira. Jadi ya udahlah Servira. Servira aja. Itu lagu siapa yang bikin? Gua. Wih, gila. Musisi semua. Musisi semua. Lo doang. Lo doang. Lo doang tai. Masa tai. Entar siapa tahu dia punya musik ya. Kita belum ngobrol sama dia. Belum ngobrol ya. Siapa tahu dia punya musik. Gue baru tahu lo punya single, Dek. Beneran. Mungkin 2 kali Gue pikir dia. lo ikut kompetisi. Sampai berapa besar sih, Dek? 20. Sampai 20 besar. Udah nih, tapi gue gak, kalau secara karya gue gak tahu. Gue tadinya juga maunya gitu, udah aja. Tapi Udah apa aja apa? Udah aja ikutan, abis itu udah gak pernah. Emang lu gak ada niatan untuk Kagak. serius di musik? Gak ada lagi. Gue pokoknya cari yang ada duitnya aja. Lah kan kalau terkenal, Krisdayanti kan kaya, Krisdayanti. Liodra tuh kaya lo. Lo lihat no. Gimana sih? Enggak, tapi kan gue emang orangnya Banyak pengennya duit udah banyak Iya duit. sih. Iya. orang kaya bos. Bener lagi. Itu bener kalau gitu ya bener. Enggak, karena pas itu di kakak gue kan penyanyi. Idol kan kakak lo? Sempat masuk idol lah. Sempat spektakuler. Enggak ya? Hampir. Oh. Baru spek. Pas ya kalah di takul. Kalah di takular. Gitu. Habis itu dia yaudah kayak bilang coba aja bikin lagu gitu. Cuma biar untuk apa ya? Ya udah lu tuh juga ada penyanyinya gitu. Akhirnya Lu juga ada yaudah. penyanyinya. Lu juga penyanyi Oh, gitu loh. Karena gitu. kan gue sebenarnya masih kerja waktu di Noise pun juga gue masih sambil nyanyi. Oh iya. Di kafe-kafe, wedding-wedding iya. gitu. Terus Nah, ya udah.
dari bikin notasi apa itu lu? Iya, gue juga. Itu sebelumnya udah pernah bikin lagu loh? Apa baru itu? Gue lebih ke nulis sih bang sebenarnya asik. Nulis lagu? Kan lu? Gila, keren. Keren. Nulis. Gue kaget kalau dia Iya, nulis. kalau dia nulis, iya. Kok lu bisa nulis? Gini kan bisa bang gini. Nulis aja sih. Nulis lirik gitu? Iya, nulis lirik. Notasi sampai akhirnya karena disuruh kakak gue aja jadi ya udah. Lo bisa alat musik banyak deh. Gitar doang. Oh pakai jadi nyari notasinya pakai gitar. Kagak, gue pakai YouTube aja. Pakai Kan ada yang type beat free gitu. Jadi kayak misalnya gue pengen lagu gue vibe-nya kayak Kelani misalnya gitu. Iya. Kayak pengen Kelani tinggal cari aja di YouTube. Kelani type beat free gitu. Habis itu yaudah itu buat jadi buat demonya. Iya, itu freestyle dulu di situ lah. Iya di situ. Habis itu yaudah nanti tinggal ke produsernya untuk ngegarapin kayak instrumennya gitu-gitu. Oh. Berarti ada yang sama dong lagunya banyak deh kayak gitu. Ya bener dong kalau Ada mungkin ada yang sama tapi lebih ke ininya Tapi di ya. Kongo. Tipe beatnya. Jauh. Orang Kongo. Orang Kongo. Kurasao, dokter orang Kongo, Kurasao. dokter Kongo. Kurakau. Ada negara di Kurakau. Apaan Ada. aja? lo kan gak diajak ngobrol di masih dia Oh, iya, dulu. Tai. Oh iya. Lu tahu gak Be dia album? Tahu. Single. Oh tahu ya? Single keduanya yang dari PUBG itu kan deh. Iya. Dari PUBG? Covernya dari PUBG. Jadi bisa? bikin artwork kayak nggak ada budget kali ya. Enggak, lebih ke tadinya ada demi Allah gua. Tadi ada budgetnya, cuman gua Sayang kan kayak gitu. karena pas itu lebih ke gua tuh kan nggak pernah mau nunjukin muka gua kan. Jadi ya udah Apa pakai sih kut gitu. Ini dia Serpira. Halo. Dia di dalam nih, di luar panggung. Halo. Sikutnya gak apa-apa saja jangan buka. jadinya Pakai pas lagi aktif-aktifnya PUBG, teman gua ngasih ide. Kenapa lu nggak di PUBG aja karakternya? Soalnya pas itu lagi dapet langitnya tuh lagi ungu karena kan gue suka ungu kan. Ya udahlah terus gue ya udahlah ya juga ya situ. Kira aja udah pakai karakter PUBG. Jadi emang lu tuh sebenarnya agak nggak pengen di depan. Enggak justru. Oh iya. Iya bang. Jadi yang kalau hal yang lu suka apa? Sebenarnya yang kayak lu pengen banget gitu. Apakah hal yang sekarang ini kayak bikin event apa tuh lu seneng? Gue Ngatur? seneng Oh, iya? aja sih. Tapi di event aja dia beda-beda posisinya we. Job desk-nya beda. Waktu di beduk, dia deket beduk. Ya kan? Waktu acara yang beduk itu, dia deket beduk. Pas di dinamika, Ya kan dia konser, enggak kan yang beduk itu kan skala kecil ya. Iya itu kan acara kecil. Nah, kalau yang ini dia udah banyak bantuan dari orang lain ya. Waktu yang kemarin dalam dinamika, lu ngapain sih tugasnya? Kalau gue itu sebagai jatuhnya gue untuk partnership, sponsorship Oh gitu-gitu. iya dia Makanya- ngurusin checklist dari checklist, sponsor. Ya SOE-nya gitu-gitu. Makanya sebenarnya kalau yang Ramadan mah juga. Cuma kan karena emang skala kecil, jadi dibagi gitu. Jadi terus gue sengaja dikasih sama Iksal megangnya kalian gitu. Gak ngerti kenapa. Gitu deket sama kalian sama beduk. iya lo ngurusin gua mau beduk kan. Udah itu aja yang lo urusin. Iya. Udah dengar lagu Abe belum? Belum. Oh, lu tapi udah dengar lagu dia, Be? Story. Gak saling dukung. Lo goblok lo dua Soalnya gila dia lo. konten-konten yang kayak sekarang tuh istri gue di masa Istri depan kali, gitu. Ya gak sih? Iya Ya kan? benar. Baru 3 hari itu demi Allah. Baru 3 hari ya. Enggak tapi lu gak pernah denger deh. Gua aja udah dengerin be. Dek. Kayak gimana lagu? Nah lu kalau disuruh nyanyiin susah lah lupa. Tapi udah dengerin gitu. Belum. Lagu lu juga gue dengerin yang Makasih, Bang. berhenti sampai sini apa tadi apa yang pertama Begitu saja. begitu saja. Beneran gak lu? Beneran. Kan Ade kan Kok gue gak tahu ya, Dek ya? Lu nge-hype gue kali. Dah. Eh. Penting amat lu gue. udah lama kan deh ya, udah agak Udah lama lama, kan, udah 2000. agak lama. Ih, si Madi ngeluarin lagu. Karena gue pikir emang lu mau akan fokus jadi penyanyi karena lu udah punya semua menurut gue persyaratan untuk jadi penyanyi. Surat izin menyanyi. Iya, SIM udah ada, SIM B. SKCK. SKCK udah ada. Kalau menurut lu lagu-lagunya kayak siapa? Ballads itu yang namanya ballads ya. Enggak lah. Itu apa? R&B. R&B. Oh, iya, soul gitu Itu ya. lu tahu. Tahu. Dari story doang dia. Kan kedengeran juga dari tipe beatnya itu tuh kayak oh itu R&B gitu. Raka Tongtang, enggak Raka Tongtang udah enggak. Audisinya dia. Itu audisinya. Iya. Nah, tau gak dia ikut audisi juga disuruh we. Iya sih Bukan sebenarnya. niat dari dia sendiri itu. Mang Made gila. Ada juga ya lu ya. Iya, padahal lu punya bakat yang Iya. lu nggak fulfilled gitu, Dek. Ada kepikiran gitu nggak? Enggak sih Bang, gue tetap orang belakang lagi. Gitu. Jadi yang sekarang lu lakukan nih, lu yang Iya, happy nih begini nih. Iya.
Oh iya? Soalnya kan nanti kalau gue udah tua, karya gue yang udah gue lakukan kemarin-kemarin itu lebih ngena kan, lebih banyak ke orang gitu. Daripada gue nyanyi, soalnya gue kagak pedean kalau depan. Karya lu apa nemenin Iksal? Kayak kalau misalnya, gue ada pernah bikin showcase-nya Perunggu sebesar itu kayak gitu. Jadi tuh meskipun gue nggak dilihat sama orangnya, tapi seenggaknya gue ada rasa kayak Itu gue juga terlibat garap di situ. gitu loh Bang. Oh, Gue lebih happy kayak gitunya. Mulia banget. Keren juga ya. Iya. Ya tapi happy dengan yang sekarang Alhamdulillah. melakukannya. Wah keren ya. Keren. Oke. KB lagi lah. Jangan Bang, ini udah rapi. Cobaan banget ini apa ya? Cobaan apa? Enggak, cobain ini maksudnya. Coba aja enak. Panda. Sekarang tadi ya di close the door. Iya. Sebagai apa sih Nuan sebenarnya? Tim kreatif. Kreatif. Pak, ya. Jadi kerjaan lu apa kalau tim kreatif tuh? Nyari tamu, bikin skrip Di mana nyari tamu di mall? di Facebook. ada grup-grup artis, talent dan tamu. Ada di situ. Enggak jasa ya siapa calling, tamu siapa Oh iya. gitu, Kemarin Logika Primawan tuh sempat sama Dokter Gia. Itu lu juga ya berarti yang ngubungin? Yang idein. Iya bareng-bareng kalau itu kan timnya ada. Apa dong ide lu tuh Iya. apa? Ide lu apa? Oh, bikin pertanyaannya gua Bang, bikin pertanyaannya Bang Primawan tuh gua sama teman-teman berapa gitu. Banyak ada orang-orang bareng-bareng. Ada. Apa sih sebenarnya tugas lu? Iya bikin skrip, nyari tamu, Iya, iya. gitu aja. Ta- Sama ta- kayak Tapi kalian masih dulu. berhubungan dengan komedi kan Wanda ini Iya. Stand up komedian ya? Stand up. dari sirkus Cina kan. Yang diinjek panda. Sirkus Cina. Naruh piring, naruh mangkok. Oh, Itu kan lu kan ya. Iya. Dari stand up. Stand up. Jadi apa ngerti lah komedi ya. Iya. Dan ini masih berhubungan dengan itu. Betul, ya. Jadi masuknya ya program Logika Primawan waktu itu eksekutif produsernya tuh ada Juju. IP-nya ada Juju, teman gua di kantor terus ngelihat gua bisa di komedi jadi ditarik di programnya. Tadinya emang apa? Primawan. Tadinya nggak tadinya sih dari Aska, gue megang juga Aska Corbuzier programnya. Oh, anaknya. Oh, gitu. Sempat juga megang Bang Pras waktu itu. Oh, ini Ojek terminal. Bukan, yang sebelumnya. Yang goyang lidah. Oh, Iya, yang yang sama Padang, Ebel itu sama ya, Padang. ya. Ya, itu sempat juga. Oh, jadi emang komedi lah ininya. Iya. Oh, iya. Gitu. Tapi lo kayaknya gak happy di situ ya. Iya. Happy bang. Tiba-tiba kayak happy. Seneng dah. Happy. Seneng banget lah, enak, seru. Main. Kalau hujan-hujanan kita main hujan-hujanan bareng. Seru pokoknya, bah. Enak dah, lu cobain dah. Lu cobain. Padahal disuruh kerja di koran disuruh kerja di close the door. Cobain deh kerja di sini. Tapi lu selain kerja juga aktif bikin konten kan Daya? Iya. Nah, sekarang lagi. Emang tuh. Iya. Ada ini dia konten dia anjing tuh di bahasa Inggris tuh ya. Bahasa Inggris. Itu siapa yang ngedein awal bikin kayak gitu? Teman-teman bang. Gua Sama itu teman-teman gua. Bareng-bareng. Enggak, gua itu gua. Lu aja. Itu Bareng-bareng kali ada orang lagi kali yang Tapi sama bantuin. temen gua. Berdua ada temen gua. Gak ada yang sendiri. Gak ada yang sendiri gua. Ini sendiri loh tadi Atska, Servira. Saya Yang wadah. Enggak maksudnya enggak ya dulu kan nyobain konten-konten sendiri tuh kayak aneh gitu. Jadi kayaknya enakan bareng teman. Nah, beberapa kali kan sering bikin konten tuh pasti berdua. Lu waktu itu kan bikin konten sama siapa Istri. sih, sama Dennis ya? Iya dulu Bikin sama podcast, Dennis. Bikin sama podcast, Adit. udah gua Sama kasih kita. alat, mana lu anjing lu? Diambil Dennis itu. Iya, kenapa gak lanjut? Udah gua kasih. Udah masing-masing kita semuanya. Berantem ya lu ya sama Dennis ya? Enggak berantem sama Dennis. Apa nama podcastnya dulu? Lo Betega. Iya, kenapa Iya, gak lu lanjut bertiga. tuh kenapa? Iya karena gua waktu itu Kata Dennis soalnya lu, Awanda tuh gak Iya. jelas. Kagak bang.
Enggak bang, dia paling gak jelas pas. Lo bete gak kalau ke kantor naik Indomie? Maksudnya gitu-gitu. Kayak gitu, apa Yang aneh-aneh itu. Sebenarnya kalau gue sih ngerasanya karena gue udah waktu itu mau nikah. Pas gue nikah, terus kayak susah ke Jakarta gue. Jadi Kenapa ada yang jagain, ada yang jagain. Mau ke Jakarta tuh ada yang jaga. Maksudnya waktunya bang, pas gue nikah tuh. Waktu persiapan pernikahan. Emang Iya. nikah berapa hari sih? 3 hari gua. Enggak, jadi waktu persiapan mau nikah akhirnya persiapan kita pernikahan. waktu. Iya, jadi nyita waktu lah kayak gue nggak bisa tapping nih, nggak bisa tapping gitu. Oh akhirnya makanya kata Dinis, Wanda nih gitu-gitu. Enggak juga bang, karena mungkin Dennis ada kesibukan, terus Dika juga ada kesibukan, dan waktu itu gue udah nggak di noise, Iya, gitu iya, juga. Jadi kayak, susah nih ngatur waktunya gitu. Dan konten bahasa Inggrisnya lucu ya, We, ya. Iya. Alhamdulillah. Satu bahasa Inggris. Coba apa gimana? Nggak, Apa? yang bahasa Inggris yang pecah banget. Oh, yang pecah banget itu sebenarnya bahasa Inggrisnya ke dalam, in. In. Bahasa Inggrisnya gajian, salary. Salary. Bahasa Inggrisnya gajian cuma bisa ke dalam warteg. Indomie salariku gitu. Gak lucu. Gua udah tahu lagi. Ada Gua udah ini tahu. yang berhenti, Ya, iya, berhenti. Berhenti. Stop. Bukan. Aku berhenti sih, ntar lu ya. Yang awe ketawa-tawa tuh. Iya, stop. Bahasa Inggrisnya stop. Apa sih? Bahasa Inggrisnya berhenti. Iya. Stop. Gue gak nanya, gue tahu kontennya apa. Nggak ada, Bang. Gua Nggak Paus. Oh, ya. iya. Paus. Bahasa Inggrisnya jeda. Jeda, paus. Paus. Oh, jeda. Bahasa Inggrisnya memulai. Start. Iya. Bahasa Inggrisnya mulai banyak yang kesurupan tanpa jeda. Iya. Paus start, tolong paus start. Gitu. Itu lu bikin sendiri? Bikin, Mikir sendiri itu? mikir. Mikir, iya sendiri Iya bang. sendiri bang, sendiri, mikir sendiri. Kenapa itu nggak lo kasih ke Om Ded? Kan Iya. tuh kalau dia yang Wah, kakek itu kan pecah banget pecah tuh, banget. Langsung anjing Om Deddy lucu banget nih banget, gitu. Maksudnya Mas Ded yang bawain. Iya. Lah kan nanti gua ngapain? Lah kan lo karyawan dia. Iya. Lo harus ini bos, ini Ini ada- bos, bagus ada sih, ide, saya ada bos. ide. Bos buat reelsnya bos nih. Gak mungkin bang, pasti nggak suka, pasti dia nggak suka. Bang jangan ngomong itu. Aduh. Bang jangan ngomong gitu. Iya bang. Ntar diambil. bukan diambil. Entar jokesnya buat gua. Udah dicup. Iya entar. Tapi gue pengen ngobrol sama Wanda sebenarnya. Kan lu dari awal gue ngeliat dia nih, We. Menarik banget penampilannya, We. Catchy. Enggak sih. Iya lah, dandanan tuh catchy, We. Enggak. Dan dia kan sempat bikin konten OTD sama istri Iya lo kan. benar sempat. Nah itu inspirasi dari mana? Lu pakai baju. Ini tahun berapa baju begini? Pernah nggak sih? Kayaknya nggak ada di tahun-tahun 70-an ada, 70-an bah. Rompi gini terus ke meja kotak-kotak. Nah lu tuh referensi fashion dari mana ndak? Lu emang ngulik Dari istri gua yang sering dandan-dandan gitu. Jadi, kayak begini. Ya lu ngapain ikut? Iya. Udah istri lu aja. kok istri gua doang? Dia ngajakin kan bang? Oh dia ngajakin. Iya. Enggak, gitu lo bilang gitu. Nggak bisa lah bang, harus ikut. Gua kan udah jadi suaminya. Jadi harus ikut. Biasanya kalau pagi, nih kamu pakai baju ini kayak bagus dah gitu. Oh itu yang milihin istri lu ndak? Iya. Yang Kamu sekarang pakai juga? ini. Sama. Baju nanas gitu. Baju ini Baju kostum banyak. nanas gitu, kostum apa gitu. Rumput futsal, pakai rumput futsal. Nih kamu pakai rumput futsal gitu. Dia kalau pakai akuarium deh. Yang beneran harusnya beneran aneh gitu dong. Enggak, gitu. Pokoknya dia ngasih ide. Biasa dari Pinterest istri gua tuh lihat. Iya. Oh. Kayaknya lucu dan kita sering thrifting bareng Di mana? di Senen. Oh iya. Tapi Oh. nyarinya bukan yang branded, tapi yang memang, ini kayaknya jadul nih gayanya gitu dah kita beli gitu. Waktu dulu lu pernah dikadoin kaos kaki sama Bang Awe. Tulisannya apa? Gay. Oh dari Amsterdam ya. Tapi dipakai istri gue itu bang. Iya, aku kayaknya gue tadi gitu. Dari Amsterdam itu Lagi gua tahu. Amsterdam itu, suka dipakai istri gue sekarang. Beli Cuma kata gue jangan kan istri gue guru, tapi jangan ketahuan tapi ya pakai celana panjang maksud gue, takutnya kelihatan. Lu bini lo ngajar di mana? Di preschool di Bogor. Nah, berarti lu bolak-balik Bogoran. Iya bolak-balik Bogor bang. Ini ntar abisin dari ke Bogor. Enggak sekarang mah gue ntar nginep.
Di mana? Di mana? Di kantor. Di Hayat. Di kantor. Di Hayat. Terus kaya juga gue ya. Amin dah. Di Hayat. Amin. Di Hayat. Di Double Tree. Bintaro kan. Gue taunya Aviari. Hah? Itu mah kandang burung. Enggak ada di Bintaro Enggak Aviari. ada. Iya, tapi itu kandang burung. Emang di situ tidurnya. Cocok lo. Di situ bareng lovebird. Hotel gitu gue taunya itu. Iya, Gitu kantor. Jadi mereka bertiga ini dulunya produser Ya. di Brizik lah gitu ya. Nah, mungkin cerita kali ya, pengalaman apa sih yang paling lo ingat dari ngurusin Brizik tuh apa gitu. Dari Abe dulu kali. Abe bosnya kan ya, We? Tapi kan awal produser juga. Oh iya, Akhirnya jadi bos. Waktu itu Bukan bos sih, lo pindah kerjaan ya Be ya. pindah. Maksudnya bukan bosnya mereka. Sempet jadi Iya. jadi kepala Charger. Jadi kepala produser. Iya. Kepala produser. Dipajak. Tapi terakhir pindah kan lo. Si Brizik tuh pertama kali gue join justru malah konsepnya udah ada ya waktu itu ya. Iya. Oh, udah Bang Andika Tapi banyak udah. idenya dia. Banyak idenya Abe. Iya, awal-awal sih ini ya seru aja semuanya karena pada saat itu 2000 berapa ya Bang ya? 19. 19. Belum banyak podcast juga, belum banyak contohnya juga. Iya. Jadi kita kayak eksperimen aja gitu. Yang penting kita happy dan segala macam. Di titik kayak kitanya juga lagi nyetel kekompakannya gitu-gitu Iya. kan. Yang paling memorable sih pertama kali kita berantem ya. Gue inget Kamu siapa nih? yang kita bertiga berantem. Oh iya, apa soal apa Be ya? Yang tamu. Oh, enggak lah, enggak berantem itu mah hitungannya. Tapi si Abe di sini biru. Tapi itu pertama kali kita. mainin cap itu mainin cap. Jadi dupan. Dari Dupan. Harusnya kan di sini. Berdebat kali Be bukan Itu tapi berantem. pertama kali kita ngalamin itulah agak sedikit. Ya, tapi menurut gue sih kalau itu menurut gue nggak berantem. Menurut Iya. gue ya. Iya. Abe kayak Bang gue gak seneng nih, harusnya lu tadi gak begini gitu. Kalau gue berdua Ya, Kang Dika. sama Kang Dika. Nah gue sama Kang Dika, tapi enggak lebih gimana gitu. Ada Iya. ada ya pokoknya inilah. Tapi ya gue senengnya kita bertiga itu awal-awal tuh kayak udah satu ini gitu loh. Bahwa debat apa segala tuh ya udah. benar. Tapi semuanya buat kerjaan gitu, bukan buat ini. Iya, kenapa itu berkesan karena itu pertama kali kita kayak gitu dan ternyata begitu juga sehat-sehat aja. Iya. Habis itu jadi ngobrolnya semua bisa diobrolin aja. Itu gue ingat sih itu satu. Terus pertama kali kita live podcast Oh di ini ya? CGV Heeh. lagi pandemi itu menurut gue juga salah satu ini ya yang gue ingat ya karena kayaknya waktu itu podcast juga belum pada bikin live ya. Belum. Ya, Baru jarang belum ada tuh ya. Podcast gue belum banyak. Gue gak tahu dengan podcast yang duluan ya. Iya. Mungkin udah ada kali, tapi ya belum banyak lah. Iya, dan kita waktu itu ada pandemi, terus kita pikirin gimana cara supaya bisa dan yang beli juga antusias. Terus itu gue Iya. agak ngerasa di titik itu kayak Brizik bukan punya kita bertiga doang nih gitu, udah banyak yang Dengerin banyak fansnya. Iya. Nah waktu itu pertama akhirnya ada tambahan lu nggak megang tuh langsung Made ya? Apa siapa dulu? sebenarnya sempat berdua aja kan. Iya. Karena kita tayangnya 2 kali seminggu waktu itu. Jadi tandem bukan gantian sebenarnya. Bukan Iya, diganti. nambah. Tandem. Waktu udah pindah ke Presium itu kan, udah di Jeruk Purut. Heeh. Kita gantian kadang soalnya ngejar tayang kan. Yang satu tapping, yang satu ngedit. Ya. Kan gantian. Nah. Itu waktu itu lu baru lulus SMA apa gimana sih? Pas lulus kuliah apa? Enggak, gue justru awalnya karena magang dulu. Iya. Magang masih di di kantor. Ya itu sambil kuliah berarti? Sambil kuliah. Oh iya. Awal Sebenarnya- banget yang itu awal banget. Tapi gak pernah ini ya, gak pernah nulisin buat Brizik ya waktu itu deh. Pernah. Skrip kan? Iya skrip, heeh. Justru awal-awal karena skrip. Magangnya tuh lo kasih gue bikin skrip Brizik ya? doang. Iya. Itu pertama kali lu kerja berarti? Iya. Gimana lu sebagai anak orang kaya gitu? Yang naik Mini Cooper kan. Enggak deh, itu magang gue kedua. Jadi sebelumnya gue pernah magang di radio. Oh. Cuman beda job desk lah. Oh radio Korea.
Gimana bahasa Korea, Wan? Bener gak gue? Emang iya. Enggak, Bang. Oh bukan. Radio Korea tuh apa? Wah ada Ada Korea Korea di Indonesia. Kayaknya gak boleh dan Ada. dilarang itu ya. Ada. Radio. Ini programnya K-pop gitu. Iya. Enggak. Bukan Made ada itu. kalau program Korea mah di noise-nya. Ada Oh. emang yang Norea bang, ya kan ya. Ada kan udah programnya ya? bukan Norea, Bang. Apa? Norae bang, ada. Itu kok orang pakai baju mencila kali Nore bang. Nora. Ini kan Nah, ini Korea. Korea apaan? Korea Utara gitu. Tahun 70 ya. Oh jadi gitu pertamanya gitu. Gitu habis itu magang. Pas magangnya juga baru berisik di noise. Ya udah jadi gue dikasih job desk-nya sama Abe bikin skrip dulu belajar dari situ. Kan bocah kuliah nih kagak pernah bikin skrip. Apa kalau yang lo ingat dari Berisik? Sering selek ya kita ya. Enggak sih, gak selek. Sebel gua. Pak apa yang bikin balik ke selalu dari Ngilangin episode. lagi episode. Gue bantuin nyari itu waktu itu sama Made. Nyari gimana sih emang kunci motor hilang? Enggak, Ini kan maksudnya kehapus. filenya. Ininya memorinya. Memorinya nyari. Oh. Kan itu di apa namanya? Broadcasternya tuh kan ada Micro SD. micro SD-nya Iya. kan. Terus habis itu pas lagi karena pindahan jadi micro SD-nya tuh entah kemana gitu. Allahu Hilang Akbar. backup-annya Mm-mm. gitu. Hilang Kenapa tuh, itu? Itu faktor laptop gua, Bang. Jadi emang broadcaster tuh di laptop mohon maaf ya, Windows tuh kagak bagus gitu. Emang suka jelek aja jadi hasil audionya gitu. Pas gua udah akhirnya pindah ke MacBook, gue kagak megang lagi. Kagak megang berisik lagi. Padahal gue udah mampu. Gila modal sendiri we. Beli MacBook biar gak selek. Gak megang lagi. Oh Windows-nya ke gua ya laptopnya waktu itu. Pindah ke gua. Lenovo bukan? Iya Lenovo. Lalu ngekeras juga gak? Enggak aman sih. Karena gua bawa rekaman sendiri Bang. Rekamnya di sini ya Bang. Tapi lo sebel gak deh waktu itu deh? Ada sebelnya, cuman ya udahlah namanya juga. Tapi kan tetap akan ketemu terus di kantor kan. Jadi ya udahlah, gue lupain aja gitu, Bang. Tapi kan gue ada alasannya deh. Iya gue tahu. Ya tapi ya udahlah. Gue juga merasa dari gue juga salah. Terus habis itu mungkin ya jadinya dari Kang Dika dan Bang Awe juga jadinya sebel. Ya udah. Karena 1, 2, anjing banyak banget kok ada aja. Ntar suaranya lah. Kita sampai ada tamu 2 kali tahu. Musdalifah tuh datang 2 kali kan. Iya. Gara-gara 1 gerinyak. Iya. Clash Jadi juga. kita mengulang obrolan. Dengan tamu yang sama. Kan gak enak ya. Emang gila nih dia nih. Ada Ada yang ini bikin belajar nggak? Deh, ada jadi Pasti dapat lah, sesuatu pasti. dapat belajar ya. Pasti. Cuman gak tahu kenapa emang diberisik doang, Bang. Emang lu sebel sama berisik kali. Enggak lah, tapi Ada hantunya itu. Ya elah, ini lagi ada masa ada. jelas dibuat. Gitu. Tapi ya udahlah gitu juga. Kan maksudnya kalau gue sih pas itu ya udah aja sih. Maksudnya kayak toh gue juga masih dikerja di situ. Jadi kan nggak mungkin kita perang-perang dingin kan. Jadi ya. Ya enggak, kan abis itu enggak ada ini juga. Iya. Pokoknya gue, jangan deh ganti. Udah ganti Wanda Tapi gue aja. sebel tahu gue nggak diiniin. Maksudnya kita Nggak tidak diapain. dipertemukan untuk saling mengudahkan gitu. Maksudnya sorry gitu. Kagak ada tau Bang, lu juga kagak ngasih jembatan Ya lu lah harusnya ke gue. Masa gue say sorry ke lu? Ya enggak kan gue niat baik, gue juga gitu pengen kita ngobrol kayak Bang sorry ya. Enggak, tapi gitu. emang lo lagi itu juga, itu kan berapa tahun yang lalu, lo on juga sih. Maksudnya gak ada, secara, ngerti gak sih secara bahasa komunikasinya juga gak ada gitu loh deh. Gak Gue ada. tadinya ada niatnya Bang, cuman habis itu Takut. Iya gue takut. Jadi kayak ini Bang Awe juga kayaknya nggak mau ketemu gue gitu. Jadi kayak dia di mana, gue juga kemana gitu jadinya. Ya udah. Oh sempat ada momen-momen kayak gitu loh. Iya. Terus sampai akhirnya gue inget banget momennya lagi di luar tuh. Bang Awe lagi main catur di HP. Tuh gue setelah sekian lama berbulan-bulan, oh Bang lagi main catur juga Bang gitu. Gue gitu sapa dulu. Kata Bang Awe. Iya. Itu main golok kali kata gitu. Mukanya ngeselin. Emang gue kayak gitu. Gue lagi galer kali lagi galer.
lagi cubit. Di mana itu, Dek? Di itulah deket Presium. luar ya. Bukan di kantor. Oh, yang baru, Kuningan. yang Deket kantor, baru yang terakhir. Pantry. Iya, iya. Oh, Gitu. Akhirnya ya udahlah, kita lupakan aja lah. biasa aja sebenarnya sih gua. Sebenarnya ya. Cuman gua minta udah jangan Made lagi nih gitu. Itu karena preventif kan. Ini kayaknya udah berulang-ulang nih. Udah Ya. jangan dia dah gitu. Ganti aja. Gua nggak tahu lah apa yang salah. Tapi ganti aja. Tapi kan Gitu. kita seru-seru aja sebenarnya. Di Dupan bareng kita di Dupan. Di Dupan kan lu dicari-cari apa sih itu main games, tahu nggak lu? Kapan kita ke Dufan ya? Nah, kapan kita ke Dupan? Yang awal-awal itu Aduh, ya udah lupa outing. No, lu nggak ikut ya? Outing. Belum masuk Iya, ya. gue belum Gak boleh masuk. kali lu gak diajak kali. Enggak, Gak gua diajak. Beneran. belum masuk. Itu Pak, Tapi itu. nyaru bajunya sama orang-orang Iya. Dufan. Nyaru. Bener. Nyaru sama yang parade. Sama yang pawai nyaru. Monyet, sama monyet. Apa Bukan situ lu. Apa Ya. Sama logo Dupan itu loh. Bekantan. Tapi Made itu lucu emang, dia sekali waktu, Mini Cooper siapa nih? Ternyata, lah mobil lu deh, iya baru bang dibeliin, gokil. Kayak anjing, orang kaya nih, bapaknya kaya banget nih. Udah tuh naik Mini Cooper, satu ketika naik motor jelek banget. Motor siapa nih jelek banget? Motor gua. Lah, lu naik ginian deh, iya. Lagi gak ada duit buat bensin. Dia Jauh malah lagi banget. sekarang bang. Jauh banget dari Mini sekarang? Cooper ke Beat ya, Street. Iya, udah jelek lagi. Beat Street. Kayaknya itu kalau dijual juga kayaknya 3.000 doang. 3 juta. Udah jelek gitu loh, Cacita kayak apa kek? Gue tahu motornya lu pernah ngomong pas gue lagi main di Noise. Cacan, Made biasa lu taunya naik apa? Naik Mini Cooper. Nih hari ini naik ini nih. Buset jelek banget. Terus helmnya juga helm Iya, seadanya. helm dapat. Apa tadi sekarang kenapa? Apalagi sekarang. Apanya? Tadi bilang apalagi Apalagi sekarang kan bensin lagi mahal. Gue makin miskin jadinya buat bayar Iya bensinnya. sih. Gitu. Tapi kemarin masih bawa, gue lihat di pas jarang-jarang gua bang. kantor Makanya gue Perunggu. tuh kalau sekarang kan mumpung di kerjaan gue ini gak tiap hari ke kantor kan. Alhamdulillah. Jadinya gue lebih irit lah. Tapi masih ada itu motor itu. Enggak, itu motornya supir gue sebenarnya. Jadi gue pinjam. Ada banget ya. Dari Mini Cooper. Iya, Beat Street. Jelek. Jadi sopir lu lagi nganterin bokap lu nih. Lu pakai motornya gitu. Hari-hari Enggak, beda. emang dia kayaknya agak jarang pakai motor itu. Jadi buat Tukeran, ke beli tukeran. mana Pak, gitu. Bapak sekarang pakai Mini Cooper. Aduh, Dek, jangan dong. Jangan non. Udah, Bapak saya pakai Mini Cooper. Aduh, non. Gaji saya habis ini, non. Aduh, isinya pertamax lucu turbo lagi. Lucu banget sih. Tapi itulah tuh kayak, tapi ada masanya di Noise tuh pegawainya kayak mobilnya bagus-bagus ya. Iya. Iya Gua doang sih. kagak. Ada yang Enggak kita nggak ngomongin itu. Oh iya kan. apa? Gua kagak. Iya, Gue juga tahu. Iya. Oh, tahu. Makanya kita tahu. Makanya kita nggak mau Oh, ngomongin iya. itu dah. Bukan Ada- berarti lu bawa. Ada pernah ke kantor nih. Nggak ngomongin lu ini mobil bagus nggak ngomongin lu. Porsche ada yang Ada Porsche, bener. Porsche terus BMW gitu kan. Itu BMW. karyawan. Iya. Karyawan kita ngapain kerja di sini ya orang ya? Untung Made lagi nggak bawa mobil tuh. Apa Made udah nggak ada? Masih kita udah lupa dah. Tapi mah dari Masih dulu. ada dulu. Kobelko, ada yang bawa Kobelko. Masa mau komen? Kobelko. Lah saking kayanya itu karyawan-karyawan Noise. Itu Kobelko. Nah, gitu. Aduh. Goblok orang. Emang goblok. Wadah, pengalaman di berisik. Lo pernah dimarahin gak sama gua? Pernah. Soal apa? Sering. Tai gitu kadang. Itu bukan dimarahin kali. Iya. Panggil biasa. Gue biasa aja dah. Panggilan. Hai, gitu kayak emang ini normal. Kalau Apa? dimarahin sering. Apa soal apa? Iya kadang soal skrip kan beberapa kali. Terus Gak dimarahin kayak cuman, jangan gini dong gitu. jangan gini dong. Gitu. Iya maksudnya kalau marah kan maksudnya yang berkesan tuh ya pasti beberapa kali sebenarnya niatnya Bang Awe baik. Misalnya nulisnya yang benar atau segala rupa. Kadang kan gue suka masuk Gitu kan nulisnya lu. Kagak bah. Kadang gue masukin jokes-jokes gue gitu. Itu kali. Gak lucu. Gitu dah. Gak lucu.
gitu. Kadang suka gitu dia. Itu kan gak marah dong, Nek. Iya nggak marah. Ya sih, saya ada part-part gitu, ada yang part kita dimarah-marahin juga kadang. Ya apa? Marah-marah Tadi apa marah coba yang lo inget apa? Iya biasanya suka soal skrip, soal kalau tamunya nggak disetujuin sama Bang Awe gitu. Masa gue marah gitu doang? Enggak masuk akal nih. Ya Iya udah. beda, bukan marah Tapi kali. maksudnya kalau diterima di gue, Bang Awe marah kayaknya gitu. Masa cuma nggak mungkin gue cuma gini, Bang tamunya ini apa? Masa gitu? Iya enggak maksudnya karena lu gimana sih kalau ini kan jangan inilah gitu. Tamunya yang lain ini mah bla 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 bla. Emang lu Gitu. ngundang siapa waktu itu? Iya. Gak mungkin gue marah kalau soal itu. Kalau soal Iya, skrip bukan. masih mungkin. Maksudnya nadanya gua nganggapnya Bang Awe marah nih kayaknya gitu. Jadinya di guanya terus kalau bikin skrip masa skrip lu begini atau itu skrip Michael Jackson apa kalau nggak salah. Tribute to Michael Jackson. Iya. Oh itu gue tahu tuh. Iya. Rasa informasinya gini doang sih luan kata dia gitu. Kita tahu semua moonwalk. Lagi Iya, lu gitu udah tahu-tahu semua. Dia rumahnya di luar negeri. Iya itu kan udah pada tahu semua. Rambutnya keriting. Pakai sarung tangan di kiri, tahu. Pantes marah. Gimana? Pantes marah lah. Iya. Pas itu nggak tendang. Maksudnya ada beberapa kadang informasinya gua memang kurang dalam, terus ntar dikomentarin sama Bang Awe gitu. Gua ngerasa gue salah nih Bang Awe sampai marah gitu. Ada sakit hati gak lo sama Gowan? Kalau tadi kan Ada Mada sih juga ada. sebenarnya sih, Ada Ada sih. sebelnya. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Ya sebel pasti ada Bang, kalau sebel. Gitu. Kadang gue bilang kadang Bang Awe gitu banget ya gitu. Kalau Kang Dika gak pernah? Kalau Kang Dika nggak sebanyak elu. Dimarahin mah tetep. Terus Kang Dika juga kadang kan dimarahin. Cuma maksudnya Bang Awe dia galak banget ya gitu. Suka marah-marah suka cambuk pak. Gak apalagi dia kan anak stand up kan. Jadi gua Iya, lebih apalagi cuek, lebih itu cuek. gue jadi kayak, aduh gue junior gitu kan, maksudnya segan karena pertama kali anjir kerja bareng Bang Awe nih gitu, karena kan gue di Bogor nggak pernah ke Jakarta, iya nggak jarang gitu, Gak pernah ke Jakarta. iya bener jarang, kalau gue nggak kerja di Noise kayaknya gue nggak ke Jakarta dah. Deket banget. Naik kereta 7.500 paling enggak. Iya tapi maksudnya interaksi sama Orang Jakarta. orang Jakarta tuh jarang. Gue aja orang Bekasi. Iya. Tapi kan sering di Jakarta. Apa sih kayak Jakarta? Iya maksudnya gue kalau ada anak stand up, gue tuh di Bogor tuh lebih berkutatnya di Bogor aja. Jadi kalau ketemu sama senior di stand up itu tuh segen mbah. Apalagi pas gue masuk Noise terus megang programnya Brizi. Dua-duanya senior stand up. Mereka kan segen nih gitu. Jadi Tapi kenapa lu Males, ambil? males jadi males. Gak suka jadinya. Tapi segen katanya. Iya. segen kan artinya nggak males. Segen. Beli ini nih. Agak segen ah gue. Banget, iya. Emang gitu ya? Iya. Kak kalau itu beli deh. Males gua. Gitu kalau gua. Enggak, segen lah jalannya gitu. Segen aku bagi. Ah kalau di Bogor nggak segen. Kalau di Bogor langsung bilang males. Kagak bilang segen aku beli. Oh nah misalnya gitu. Kalau Lagi malas. Nah kalau momen paling ini yang lo paling lo ingat dari Brizik apa? Momen yang paling, Yang paling seru gitu ya. Ya apapun ya mau seru Oh, kayak gua mau sedih. Jadi baik. Live Live podcast. podcast. Ditonton Oh, iya, orang iya. lah, Bang. Oh jadi. Karena kita ada satu segmen. Namanya apa tuh ya? Beresik FM. Bukan Iya Basic itu. FM bener bang. Tapi segmennya. Iya, itunya Oh iya benar. Lu yang bikin deh waktu itu yang Iya, yang curhat konsultasi seks, curhat seks. konsultasi seks. Astagfirullahaladzim. Konsultasi seks. Iya, ada. sama Oh curhat dong gitu Iya ya. benar. Iya benar itu. Sama Om Sensen dan Om Nanang. Iya. Aku Om Sensen, aku Om Nanang gitu. Iya, Om Gue jadi Senang. Om senang. Iya, gue jadi Miss Wance. Heeh. Cuma kan biasanya audio jadi audio. Pas tiba-tiba live podcast, anjir gue jadi beneran gitu. Deg-degan gue anjir pakai. Oh iya gue ada dress. fotonya deh kayaknya. Iya, pokoknya. Kan lu manggung. Iya Oh, iya, mari nyanyi, mari nyanyi. Gue ada foto sama lu. Ada nyanyi. Jadi beneran didandanin nih gue jadi Miss Wance nih gitu. Gue kayak ini ditonton orang ini kata gitu. Jadi kayak wah jadi pasti jadi sih gitu. Itu manggung di Noise ya, Wek? Iya, di Noise, di Itu Noise live podcastnya judulnya Berisik Tetangga tapi segmennya Berisik FM. Tapi katanya abis itu lagi sering pakai Iya baju jadi baju senang gitu. jadi kayak Enggak, lipstick doang.
Sama lip balm. Nah, kan ini Berizik itu kan musik ya, emang ya bertanda sih musik gitu. Abe udah pasti suka musik, Made juga suka lah, ya kan. Sebenarnya skrip-skrip Made ada yang ide-idenya Made tuh yang emang nih ngomongin ini aja, tuh ada beberapa yang bagus, emang bagus-bagus gitu. Nah paling nggak musik sebenarnya lu ya. Iya. Kayak Ngelawak mulai ya, playlist NASA ke bulan gitu. Jadi ini astronot dengerin lagu apa nih waktu di roket gitu. Terus lagu-lagu berdasarkan zodiak. Jadi kalau zodiaknya kepiting, Zodiak kepiting. zodiak Capricorn ya. Cancer. Ya, Cancer apa lagunya gitu-gitu. Dia bikinnya gitu-gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena udah nih emang komedi ya, produsernya komedi. Iya. Gitu. Nah kan Berizik itu kan banyak ngundang tamu. Yang paling yang berkesan lah buat lo, kayak jadi ketemu atau jadi apa? Abe siapa Be? Waktu ini kali ya, Mama Titi ke kantor. Oh, Titi DJ. Itu juga berkesan tuh buat Awe tuh. Iya. Soalnya orangnya ngontekin gue lagi. Terus akhirnya gue bilang pengen ke Berizik lagi kan manajernya. Terus gue bilang udah gak ada, ke podcast minggu aja. Gue bilang gitu. Berarti baru dong? Baru bang. Oh, Kayak iya. pas itu kapan gue bilang ke Seni. Oh itu dari lu, gitu. Iya gue bilang podcast seminggu Enggak, aja. Hostnya masih sama. Cuman bedanya ini Beda kali dong, dengan beda. Dikanya. Gue bilang itu masih ada Beda. masih ada awenya. Di dalamnya Kang Dika. Kurang ajar nih orang datang. Masa muat di dalam gua, berarti udah gede gua. Kenapa lo suka waktu di DJ? Waktu episode Titi DJ, lu belum ada ya Wane? Belum. Gue ceritain ya. Waktu episode Titi DJ itu, Awe sama Dika kan ini kan apa latihan vokal Chan. Iya. Yang ngajarin Titi DJ. Gokil. Jadi ada satu momen Bang Awe nyanyi panjang lagu Titi DJ. Ini Titi apa? DJ. Sang Dewi ya. Bukan apa? Percayalah itu. Percayalah. Apa sih? Bahasa kalbu. Abu. Lagi nyanyi, tiba-tiba Titi DJ masuk suara dua. Jadi dia duet. Jadi harmonisasi. Titi DJ. Gue ngeliatinnya lucu banget. Terus Awe duet sama Titi. Itu Awe juga berkesan tuh. Dia sampai cerita tuh dia. Bener. Hanya dia masuk. Hanya dia. Awe kemarin gue duet sama Titi. Gue lagi nyanyi. Tiba-tiba Titi DJ masuk jadi duet gitu. Berkesan juga tuh dia Awe. nontonnya kayak aneh banget, pemandangannya aneh banget. Titi DJ jadi backing vokalnya Awe. Lo juga Titi DJ? Kalau gue Lale Manino. Oh, ya di luar tuh kita ininya. Kita di luar tag-nya. Kenapa? Karena pertama emang Ilmannya ganteng banget. Pas asli dia bawa BMW cakep banget sih. Iya elah deh. Masa bawa Karena BMW? mobil. Yuk pas lagi jadi ada momen kayak BMW lama lagi kan? parkir, BMW lama, iya benar. ditenteng lagi, boy ditenteng. Oh, ilman. Dari kayu. yang truk bis BMW. Tenteng. Masa di tank. Goblok nih orang emang anjing. Tapi ada momen kayak pas kita mau tag tuh mobil tuh kan di depan parkirannya penuh, terus habis itu harus ada yang dipindahin. Nah mobil Iya. gue sama dia doang ini harus dipindahin. Kata gue dia buka kaca full, terus tangannya gini, Allah ganteng banget, mentok gitu. Oh, lu tipe-tipe lu begitu? Iya. Ya pas itu sih Tapi ganteng. lu gak tercerminkan dari pacar-pacar lu. Iya, pacar lu agak dekil biasanya. Gua gak tahu yang sekarang ya. Iya. Tapi yang udah-udah kan kita tahu ya. Ya gak usah disebut lah. Gitu, tapi abis itu, nah sejak soalnya lagu yang dibikin Lale Bagus Manino, banget ya. gue suka banget. Jadi kayak Mereka sampai bikin di rumah apa? pun juga gue ini. Mereka coba dong bikinin lagu buat Berizik gitu kan, mereka kan emang Cipta lagu. apa sih B itu namanya B ya? Songwriter. Songwriter. Iya, grup songwriter gitu ya. Iya benar. Songwriter, komposer, produser. Iya, jadi mereka suka bikin, terus coba dong bikin langsung, terus jadinya enak Langsung ya. jadi. Jadi enak banget gitu. Sempat Dari B sempat minor. ada gini, cobalah bayarin, tapi mahal. Beneran mau dipakai lagu Berizik tuh. Iya, Gitu. dan itu bagus ininya. Itu sama kayaknya itu momen yang dimana Abe ngebiarin gue untuk sendiri nge-operate di luar. Oh gitu. Soalnya kan pas itu kayaknya Abe belum bisa untuk percaya banget gitu kan. Nah akhirnya pas kayaknya pas itu momennya Abe lagi kayak lagi nggak bisa, terus ya udahlah gue percayalah sama lu gitu Abe. Bismillah. Jadi agak ada momen-momen kayaknya itu gue dikasih tanggung jawab penuh banget gitu loh. Dan lancar tuh. Dan lancar, alhamdulillah sih. Lancar. Di luar padahal itu. Di kafenya dia waktu itu ya.
Ya. Berarti dia di luar-luar aja, jangan di dalam berarti ya. Rumah ya. Kalau di dalam. Ya spesialis outdoor lo, produser outdoor gitu deh. Iya. Kalau Anda apa? Kalau gue malah bukan tamu yang paling berkesan. Makanan. Ini kan tamu. Ini kan lagi episode tamu yang datang. Iya. Oh, apa makanan? Cuma paling ingat makanan bakso waktu itu kita. yang tamu Oh, siapa yang paling tamu. berkesan? Ya. Kalau tamu yang berkesan kayaknya Bilal Indrajaya sih, karena gue pengen banget ketemu. Bilal Indrajaya nih gue pengen. Waktu itu kan lagi booming, terus gue seneng lah sama lagu-lagunya. Bisa nggak ya datengin ke Brizik? Karena beberapa, pokoknya musisi-musisi yang gue suka gue panggilin ke Brizik. Kayak Mondo Gascaro, terus Bilal Indrajaya, terus waktu itu ada Paul Partohap. Oh itu kesukaan lo semua sebenarnya. Oh iya, jadi gue pengen banget nih gue datengin ke Brizik. Jadi beberapa tuh musisi-musisi yang gue suka banget lagu-lagunya berhasil gue datengin ke Brizik. Iya. Tapi zaman Wanda itu kita udah kayak beneran sering tamu musisi. Bener. Waktu awal sama Abe sama Made tuh masih ini kita Banyak komedian ya. Iya. Podcast musik tapi tamunya nggak musisi. Bahkan dari 10 episode masih ada lu, Abah. Iya bener. Yang sama Musasi. Episode musasi tuh ya. Wah kacau tuh. Nah kalau tadi lu bilang kalau bukan tamu apa sih yang tadi lu bilang? Sebenarnya kalau gue bukan tamu. Skrip yang menurut gue ini skrip musik banget. Terbaik. Terbaik yang gue Bikinan bikin. lu. Bikinan gue. Gak ada teman lo nih, gak ada campur tangan. Gak ada. Ada sendiri. Episode. Dan lu waktu itu reaksi gue gimana? Jir, keren banget nih gitu. Beneran? Iya, lu dapet dari mana infonya gitu. Oh, oke. Ingat banget gua. Jadi waktu itu judul episodenya adalah lagu Psychedelic Indonesia 70-an. Oh. Bener lu puji itu. Iya, Iya, gue itu. lupa kalau mujinya tapi Tapi lo ingat skrip itu? Skripnya ingat gue. Iya. Psychedelic ya ada. Ada jadi psychedelic lagu Indonesia tapi psychedelic tahun 70-an. Nah itu berkesan banget karena waktu itu tuh gara-gara nemu satu website namanya Irama Nusantara. Betul lo ngambil dari website itu? Enggak, dengerin aja. Oh berarti ada campur aduk orang. Itu mah dari website. Ide orang lah. Harusnya udah sampai tadi udah selesai dah, itu udah keren. Enggak, ini salah lagi deh. Jadi gimana? Ya jadi gara-gara itu terus kan lagunya jadul-jadul. Ada nemu satu playlist di website itu psychedelic 70-an Indonesia tapi Iya, tadi lu udah ngomong ini. Nah Iya, itu. iya. Dari situ tuh gue langsung ke idean, gue mau bikin ini deh kayaknya untuk gue bakal riset lagu-lagu ini gitu. Terus lo copy paste. Iya lo kopi ambil. Ini ada 7 nih lo kopi lo taruh Itu. gitu. Enggak, Selesai. Enggak, langsung riset. Di riset. Kan ada 7. 7-7-nya lo ambil. Lagunya iya, kan dibacain nanti. Oke. Lagunya. Oh lagu-lagu itu lo ambil. Iya, nih habis itu. Oh, lo riset apa nih kata-katanya gitu. Iya, ini lagunya dari band apa, dari band lo apa. cari Gua cari niat. tuh dari di situ ada majalah Aktuil. Dari aktuil lo berarti lo ambil. Iya. Maksud gua kan gua riset gitu ya. Ini bagus nih kalau disampein nih di Oh, musik. disampein. Jadi gua ngeriset ada band-band dari PLN, band dari Abri gitu-gitu. Tapi psychedelic rock. Oh. Gue ngerasa wah ini keren banget nih skrip gue yang Jadi ini. skrip itu adalah mahakarya lo ya. Iya dah. Riset gua. Iya. Mahakarya riset gua. Nah lo kalau yang catatan itu masih lo simpen nggak sekarang? Catatan. Skrip-skrip ada masih ada beberapa di laptop gua. Oh iya. Iya. Buat Kan apa ya itu? dipajang di kamar-kamar gue dipajang. Gue print di episode segini. Buat ini biasanya porto, gue pernah nulis skrip ini cuma pilihan doang, skrip-skrip yang Jadi komedi. lo pakai lagi sekarang di catatan lain itu aja skripnya. Enggak, kan gak ada program musik. Masa ada berisik lagi yang kedua. 7 film psychedelic lagi gitu doang. Itu film, bukan lagu. Udah beda itu. Ngasih gue simpan buat database gue aja. Nah, kalau skrip ada yang lo inget gak, Be? Itu. Yang lo suka yang Episode ya. Atau mungkin segmen yang lo Iya. nih ide gua. Abe tuh dulu paling emang kreatif sih dia. Ya misalkan ya kita opening misalnya gitu. Ya, ini kita ini nih di kala hujan ini dimasukin suara hujan sama dia. Jadi kita langsung main apa gitu. Tiba-tiba ntar awal episode dikasih lagu sedih, lagu apa. Jadi kita berjumpa lagi. Gitu.
kreatif kayak lu. Lah kan gue ngikutin Abe. Wan lu gini ya, oke siap gitu. Kadang masukin juga. Lo apa kalau skrip atau segmen atau apa? Segmen sebenarnya mungkin karena ini kali ya, karena gue dulu tuh siaran radio dulu kan. Jadi gue produser radio dulu. Jadi kayaknya yang tadi lu ceritain itu Ininya radio, mainannya radio. Treatmentnya radio di saat waktu itu masih beneran live kan. Iya. Jadi ya udah ada apa segala macam produsernya atau operatornya jahil aja masukin apa segala macam. Nah di Brizik ada satu segmen yang mimicking radio kan. Brizik itu. FM. Jadi kayak ibaratnya dalam 1 jam playlist dari pagi, siang, sore, malam, berikut juga segmen-segmen yang biasa lo denger di siaran pagi, siaran malam, ada traffic info, ada berita news flash gitu-gitu. Yeah. Itu kita bikin semua parodinya di situ. Gue lumayan happy ngerjain itu. Brizik FM. Brizik FM. Jadi karena kan pada saat itu radio juga ngobrolnya lagi di pendek-pendekin Lagi kan. dikurangin. Terus ya udah kita bikin aja kalau kita versinya kita gimana ya ngobrolnya Kita panjang-panjang. Iya. Made ada nggak skrip? Ingat ya yang lo bikin apa? Yang hilang kali deh, yang hilang. Iya itu yang hilang tuh. Yang hilang tamu banyak kan? Uan yang kita nyari tuh. Bukan Uan itu. Iya. Uan itu yang kita nyari. Gue lupa sih jujur. Episode Uan karena gue inget artworknya. Tapi ketemu nggak? Kagak. Kita ulang lagi bang. Waktu itu diganti sama gue langsung kita ngundang Uan lagi. Uwan kan by phone kan? Yang pertama. Emang Uwan pernah langsung ke studio? Nggak pernah gila? Gak pernah, Wan. Pernah bang. Datang dia sama adiknya. Iya we, pernah. Oh iya we. benar. Gue lihat. Iya benar. Oh si Awi ngundang Uwan gitu. Iya. Oh iya benar. Itu yang hilang itu sebenarnya. Lupa banget gue yang itu momen itu. Oh iya itu Uan. Apa kalau skrip yang bikinan lu yang ada nggak yang lu inget? Gue lupa sih bang, tapi ada satu episode tentang lagu Malaysia. Oh itu lu bikin. Itu gue bikin, terus habis itu Bikin sendiri apa? Ada teman ada campur. abis menelusuri dari website lah kalau gue ya. Sama temen sama ada orang talent itu juga, punya talent. orang berarti. Kan inspirasi gak apa-apa. Inspirasi doang, sumber riset. Itu makarya riset. Makarya riset. Tapi kalau yang itu berkesan sama gue karena sampai gue udah resign pun, itu kan ada satu lagu namanya Tanam-Tanam Ubi. Oh, Benipin. Nah, Tanam-tanam Abah aja ubi. tahu. Lu pas Iya, itu pas lagi itu gue nggak tahu. Iya waktu itu gue nggak tahu. Bang, awalnya gak tahu. Terus habis itu disuruh gue nyanyiin si Tanam-Tanam Ubi. Jadi sampai gue udah resign, itu tuh Paranoid masih suka komen suruh gue nyanyi Tanam-Tanam Tanam Ubi. ubi. Oh iya. Iya bang, jadi sampai kayaknya masih beberapa bulan yang lalu masih ada yang Lu cover aja kali lu bikin. ngapain? Di YouTube. Jadi jazz. Tanam ubi. Ya Allah. Anjing mukanya bangsat banget. Orang anyang-anyangan kalau Mukanya tuh pengen ditempel pakai ini nih. diinjak namanya. Itu diinjak. Bukan ditempel, diinjak. Itu ya. Iya, sampai Paranoid tuh komennya juga sampai di video-videonya X Factor bang. Oh iya. Ngapain maksud Tanam gua? ubi dong, tanam Suruh nextnya nyanyi lagu Tanam-Tanam Ubi. Kayak gitu. Jadi kayak tuh episode lumayan ngena kayak. Iya. Nah, berarti kalau dari tadi inian apa segala macam kerjaan waktu di Brizik sama yang sekarang, kayaknya masih agak nyambung Wanda ya. Iya. Ya kreatif, bikin program. buat program ya. Kalau Made sama Abe udah beda banget ya. Agak beda sih. Iya. Nah sekarang ini deh, yang lagi dikerjain ya tadi Abe kan album. Ini berarti 10 lagu Be. Benar. Single pertamanya apa? Single pertamanya Fokus Rek album atau single sebelumnya? Nggak tahu loh. Emang single beda ini? Jadi journey-nya waktu itu gue ngerilis 2 single dulu. Oh. Kenalan dulu lah. Ada soloist namanya ini segala macam. Terus rilis album, dan album tuh ya udah ada fokus tracknya sendiri yang dipromoin sebagai apa ya, kayak mewakili album inilah isinya bakal kayak gimana gitu. Kalau jualan, bukan jalan. Kalau yang paling jagoannya di album ini deh, menurut lo apa? Kalau yang ini nih lo harus dengerin ini sih, kayak orang memulai dengan lagu ini nih gitu. Itu Diketawain. Orang bikin album diketawain. Lu orang bikin album diketawain, gila lu. Enggak. Temen lu itu.
Kagak. Lu ngetahuin apa? Itu tadi kan jagoannya apa, nama ini. Gue nungguin nama Chris John. Gimana gue tuh tadi jagoan lagu apa. Coba gue mau keluarin, jangan nanti gak enak gue sama lu. Tapi keluarin tadi. Iya, tapi enak. Iya. Lanjut, Be. Goblok anjing. Apa Be? Judulnya Okairi. Jadi Itu Okairi jadi judulnya juga. Jadi ada satu track emang judulnya Okairi. Itu menurut gua kayak ngewakilin musik dan kalau mau tahu apa ya kayak Atska gimana dia nulis lagunya dan segala macam kayaknya dengerin itu sih. Okairi. Itu ya. Okairi. Jadi ini udah bisa didengerin di semua platform. Per kita syuting ini ya udah 2 bulanan rilis lah kemarin. Spotify ada. YouTube ada video liriknya. Ada semua? Ada semuanya. Jadi albumnya dibikin ini kan, dia kayak naratif gitu bang. Jadi dari 1 sampai akhir kalau lo ikutin, si protagonisnya tuh kayak karakter developmentnya bisa lo ikutin. Nah di video liriknya itu dibantu untuk lo ngerti perjalanannya gimana gitu. Gila lo, ini banget ya, gitu iya. konsep gitu loh. Iya konsepnya. Dan lo semua mikirin itu sendiri Be? Mikirin sendiri dan justru Gak campur tangan temen, gak ada ya? Gak ada. Dari website gitu? Gak ada. Riset itu Gak ada Be? Enggak lah. Psychedelic gitu gak ada? Lah, jadi Abri, beda. Tapi karyawan PLS bikin band sih. Iya, ada dulu. Dulu PLN tuh Udah lu diam dulu. Gue lagi nanya. Tadi dia Udah lu. nanya. Enggak dia nanya. Udah di. Jadi beneran sendiri nih. Sendiri dan itu yang dikangenin sebenarnya kan. Jadi terakhir kali punya band kan rilis udah lama banget terus ya udah kita ikutin aja lah prioritas timnya, mungkin lagi mau istirahat dulu istirahat. Udah lama nggak studio session lagi, nulis lagi, begitu nulis lagi dan visinya udah visi album 10 lagu tuh setahun itu gue lumayan banyak happy-nya sih kayak. Kalau format live, lo akan gimana? Nanti sendiri apa lo ada band? Banci berisik lagi. Ada wajah. Ada teman-teman lo yang bantuin atau gimana? Iya. Dan setnya ya ngikutin ini aja. Full band berarti? Full band atau ya tergantung eventnya gimana gitu. Iya. Udah disiapin sih. Dan 2 bulan setelah rilis ini kemarin apa ya kayak mungkin fokus promosi, fokus apa segala macam. Jadi belum latihan, belum apa. Nah kayaknya bulan depan sih udah mulai aktivasi manggung-manggung. Jadi akan ada latihan. Ya, untuk ada inilah pertama kalinya mungkin gue akan present albumnya secara live gitu. Iya. Berarti lo udah ngincar-ngincar kayak udah atau bahkan udah ngajak-ngajak bentuk yang siapa yang bantuin lo nanti di live gitu-gitu. Oke. Kalau buat misalkan orang yang emang ya ini yang penonton lah gitu kayak yang mencerminkan si Atska ini kayak siapa sih yang kalau misalkan yang similarity-nya misalkan gitu kalau di luar negeri misalkan gitu inspirasi tuh, bermusik lah mungkin. Lo tuh mirip-mirip. Kalau di luar tuh kayak siapa nih Atska tuh? Luar negeri ya? Luar negeri kayak sebenarnya album itu dibuat waktu gue lagi giat-giatnya dengerin satu musisi namanya Dijon. Chris John. Dijon. Bener kan? Chris John. Keluar juga tuh Chris John. Di pikiran gue Ini itu. lebih kecil Dijon. Pukulannya gak sakit. Dia songwriter produser Justin Bieber gitu. Oh iya. Tapi dia punya nyanyi ini juga nyanyi sendiri dia juga. Solo juga dan bahkan semanggung-manggungnya kayaknya sedikit banyak akan menginspirasi gue sih. Tapi di luar dari apa yang gue bikin orang suka gampangnya menggambarkan gue tuh kayak Lainey-nya. Oh, Lainey. Ya benar, gue sering lihat tuh dia. Di mana? Di story-nya dia. Ada dia sering, Laninya Indonesia nih gitu. Mungkin karena ini kali, benar-benar. Iya benar. Mungkin karena apa namanya, ya gue dengerin juga sih, dengerin albumnya mereka awal-awal. Mungkin gue nggak sadar cara nyanyinya, notasinya agak mirip. Ya mungkin itu kali kalau yang suka indie pop gitu-gitu akan suka juga. Akan suka sama album ini Be ya. Ya, jadi teman-teman ya silakan dicek aja Okairi ya. Apalagi kalau yang dulu nyantol juga sama Somewhere ya karena Somewhere tuh banyak lagu yang catchy banget ya. Yang sebenarnya kita sampai
ini. Cuma waktu itu sibuk orangnya. Iya. Emang gue bilang juga waktu dari dulu kan agak susah be lo kalau 2 kaki begini be gitu. Dan waktu sebenarnya kalau lo ingat gue pertama kali ngerjain album ini tuh gue ngabarin lo. Apa tuh? Gue WhatsApp kayak, bang doain gue ya, gue lagi ngerjain ini segala macam. Karena Gue bilang apa? pasti dong didoain gitu lah. Lo ketawa mulu anjing. Ya lo ketawa ini kagak lo ketawa. Iya, saya Apa? tadi ada diam dulu kan mikir apa ya gitu. Cuma ya udah. Tadi mau ngeluarin apa? Chris John lagi. Di John. Kan lebih kecil kan. Di John kecil. Waktu farewell Brizik. Ya. Kan mungkin kita ke bawah euforia itu ada band, live band apa segala macam. Terus lo bilang ke gue sebenarnya, lo ngeband lagi, solo juga sikat aja. Lo ngomong gitu sama gue. Mabuk tuh gue. Nah, iya. Abang rokok gak? Abang rokok gak? Abang rokok gak? Kalau abang rokok mabuk tuh berarti. Rokok gue habis 2 bungkus. Terus gue kayak jadi ngerasa, gue kabarin Bang Awe, gue lagi ngerjain album gitu. Jauh itu sebelum rilis, gue bilang kayak, Bang Awe doain ya gue lagi ngerjain album solo. Ya. Ya mudah-mudahan lah ya Mudah-mudahan mudah-mudahan sih jalan terus. Kalau tadi gue yang paling seneng adalah karena Abi bilang gue happy sih sama karya gue. Karena yang paling penting itu. Pekarya itu happy dulu sama apa yang dibuatnya. Gitu sih. Ya mantap lah. Mudah-mudahan cek ya Okairi ya teman-teman ya. Kalau Maden ya lagi apa sih Dek? Lu ada lagi ngerjain apa mungkin? Perunggu ada ini enggak? Ayo kita lagi dong. Biasa lah paketan dia. Harusnya sih ya. Harusnya sih. Paling yang rutinan mah ini ya Ramadan. Masih lama dong. Udah gila Kalau kalau lu lu. gak bikin lagi mereka apa? Kan lu dikasih PR. Sama Iksalnya. Itu PR yang itu. PR yang itu dah. Ada. Ada. Oh lupa gue. Ntar ada chat. Lupa mulu gue ya. Lupa mulu. Tapi itu ya. Sama kayaknya ada lu lagi. Sebenarnya menyangkut juga ya lu. Ada berhubungan sama Brizik ya. Insya Allah. Iya kan? Insya Allah. Iya. Ada sesuatu lah. Dia lagi mau bantuin juga nih Made nih. Ya coba kita lihat Insya aja ya. Allah. Gitu. Karena Kang Dika sempet gitu kisi-kisi gitu. Gitu. UN. Ini lagunya. Ini lagunya. Nah, seneng gitu kan. Senang Seneng banget. deh gitu-gitu ya. Gue itu aja Goblok-goblok udah. Itu kayak kita mau hidupin lagi nih yang kayak Brizik gitu. Yuk amin, Bukan Brizik. amin. Oh namanya bukan Brizik. Gue sih tahu, lo gak dikasih tahu. Kagak tahu gue. Gak dikasih tahu. Gua- Riset. Tadinya mau ngasih tau lu. Terus? Tapi najis. Tapi najis. Itu ya. Kalau Wanda apa yang lagi, maksudnya ada nggak yang mau dikerjain atau apa? Mungkin dari yang personal. Paling Itu. gampang benang cabut tuh, benang kayak sepatu tuh. Bukan Iya, sepatu. Ini Celana, model. benang celana, benang celana. Style ini. Oh itu stylenya. Yang ini enggak ada ya. Ini kalau dicabut rontok semua banget. Dan telanjang. Ya tadi konten-konten lu apakah Konten. Sebenarnya kalau gue lagi. itu sudah mulai menghasilkan belum? Ada beberapa bang, nama itu sih konten English namanya English nggak logis. Heeh. Itu gue lagi pikirin nih kalau dapat brand lagi ngusahain gimana sih cara jualan gitu-gitu. Sebenarnya lagi mikirin itu. Gini. Konten Inggris, konten Inggris. Lontong. Gitu cara jualan. Iya. Itulah, soalnya lagi fokus lagi nyobain lah. Berdua sama temen lo itu? Iya berdua. Siapa namanya? Mas Ibnu namanya. Oh, itu karyawan Kosdur juga? Iya, dia juga. Oh. Partner lah. Kalau konten lo sukses, resign gak lo kira-kira? Enggak lah gua. Enggak. Tetap di situ gua. Jokesnya tapi tetap lu keep buat lu. Iya enggak kalau kasih Dedi. Enggak Om Dedi. Kan gak cocok masa. Mas Ded jokes kayak begitu. Lu, gue pikir karyawan Kosdur tuh harus nge-gym semua. Iya, harus keker. Ditawarin tapi Oh iya? ada ya gym. Gak ada yang member gym annual gitu yang kayak langsung bisa karyawan bisa langsung sebulan 2 bulan gitu. Ada. Ditawarin Ada dia nggak member, mau. Iya, cuma gue nggak karena kan gue bolak-balik Bogor, Bogor, ya, ya. Bintaro. Tapi lu pernah gak ngobrol agak panjang sama Om Om Ded? Dedi ya. Panjang. Berdua. Paling kalau ngebrief gitu doang. Kalau Dia panjang gak pernah ngobrol. Wanda? Ada sini deh gitu. enggak pasti Wan, lu bareng. apa gimana? Nanya-nanya tentang kehidupan lu gitu. Wan, lu tinggal di mana gitu? Nah, itu kalau lagi bareng-bareng aja sama teman-teman, nggak pernah berdua nggak pernah. Iya, tapi dia pernah nanya apa ke lu? Suka kelinci enggak Wanda gitu? Pernah nggak? Apa ya? Ini saya ada di topi saya.
keluarin. Kalau nanya personal nggak pernah sih bang. Belum pernah, belum momennya. Lu pernah gak basa-basi ke dia? Om Ded, ini. Suka kerinci gak? Udah suka kerinci gak? Lu agak takut ya Enggak lah. sebenarnya, agak segen ya. Iya. Maksudnya beliau sibuk, ada programnya apa gitu. Ada beberapa tuh memang gue nggak bersentuhan, maksudnya nggak megang programnya Mas Ded, jadi jarang ketemu gitu. Tapi lu mempersiapkan Om Ded syuting tuh lu bantu siapin? Enggak juga? Enggak, karena itu ada timnya lagi gitu. Oh. Jadi Tapi belum waktu apa- pertama kali lu masuk situ dikenalin ke dia gak? Ini karyawan baru gitu. Iya, ini Wanda gitu. Terus? Udah. Ya udah halo gitu. Ini gimana? Halo gitu. Enggak lah. Enggak lah. Oh ya, Wanda gitu. Kan gue megang programnya. Enggak. Pegang Aska. Jadi kadang Wanda ini. Nah, kalau Mas Aska ngobrol? Beberapa ngobrol kalau soal apa konten atau briefing, terus bintang tamu Aska ini bintang tamunya gini, nanti gini gitu ngobrol pernah. Keren ya. Bahasa Inggris kan, cacis gitu dia kan. Cus banget ya bahasa Inggris, cuma apa Aska coba ulang gitu. Oh iya gitu kadang gue bingung. Bisa I am goblok. John English, I am goblok. Ya, sukses lah teman-teman ya buat semua kegiatannya. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih Kangen sekali juga ya. ya. Iya kangen lah. Kangen banget ya. Senang bisa ada satu proyek-proyek yang kita pernah diundang ke sana sama Wanda. Iya, sama Wanda. Gitu kan. Sama Made. Jadi seneng lah. Iya. Kemarin malah di acara Perunggu ketemu Fariska Aya juga. Oh iya. Oh iya, benar. Ya kan, ternyata dia Pas Jakarta sekarang ya. di Brand. brand Iya, gitu. Jadi lah ini jadi Aya, ketemu seru lah gitu ya. Sehat-sehat semuanya, sukses buat Amin, siap. semua pekerjaannya, albumnya ya teman-teman Thank sekali lagi. Okairi ya, silakan Okairi ya. didengarkan karya terbaru dari Atska. Ya semoga suka karena ini dari hatinya AB ya. AB happy jadi harusnya nyampe juga pasti enak Happy banget semua. buat pendengar semuanya ya. Terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih Bang Terima Webchat. kasih Bang. Sampai ketemu lagi di podcast minggu. Dadah. Pamit. Sampai ketemu lagi di. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Gitu ya. Ya dadah gitu. Dadah. Oh, di sini dah. Dadah.